Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sylvira Ananda, NIM 1903639. Pada kali ini akan mempresentasikan materi mengenai penyakit genetik. Langsung saja untuk penjelasan pertama mengenai pengertian penyakit genetik. Penyakit genetika merupakan penyakit non-infeksius akibat rusaknya materi genetika, DNA atau RNA, yang terletak di inti sel dan mitokondria, sehingga terjadi mutasi DNA atau RNA. Penyakit genetika umumnya akan diturunkan kepada keturunannya dan bersifat tidak menular. Selanjutnya, penyebab penyakit genetik. Yang pertama, ketidaknormalan jumlah kromosom seperti dalam sindrom Down dan sindrom Klinefelter. Sindrom Down, adanya ekstra kromosom 21 dan sindrom Klinefelter, di mana laki-laki dengan 2 kromosom X. Kedua, mutasi gen berulang yang dapat menyebabkan sindrom X rapuh atau penyakit Huntington. Ketiga, gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Dalam kasus ini, penyakit genetik juga dikenal dengan istilah penyakit keturunan. Kondisi ini terjadi ketika individu lahir dari 2 individu sehat pembawa gen rusak tersebut. Tetapi dapat juga terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan. Selanjutnya, beberapa contoh penyakit genetika, di antaranya adapun penyakit genetik yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat. 1. Diabetes. Diabetes mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. 2. Galaktosemia adalah kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Galaktosa merupakan jenis gula yang terdapat dalam susu. Ketiga, sindrom MC-Ardle, di mana sindrom ini menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Selanjutnya, penyakit genetik yang berkaitan dengan metabolisme protein. Yang pertama, fenilketonuria, terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. 2. Mapel sirup urindisease atau MSUD, yang terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. 3. Alkaptonuria, terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. 4. Ataksia Friedreich, terjadi saat protein jenis frataksin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Selanjutnya, penyakit genetik metabolisme lipid. Yang pertama, penyakit Gaucher menyebabkan tubuh tidak bisa memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sumsum tulang. Gangguan ini dapat memicu kerusakan tulang. 2. Penyakit Tay-Sachs mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Dan ketiga, xanthoma, gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Adapun beberapa contoh penyakit genetik lainnya. Yang pertama, hemofilia, merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun, di mana kelainan genetik ini terjadi karena adanya kesalahan pada salah satu gen pada kromosom X, yang menentukan bagaimana tubuh membuat faktor pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah tidak dapat membeku secara normal.
sehingga ketika pengidapnya mengalami cedera atau luka, pendarahan yang terjadi akan lama. Kemudian anemia sel sabit. Kelainan genetik ini disebabkan oleh adanya kesalahan gen yang kemudian mempengaruhi perkembangan sel darah merah. Sel darah merah mengidap penyakit ini memiliki bentuk yang tidak wajar, sehingga menyebabkan sel darah tersebut tidak dapat hidup lama seperti sel darah sehat pada umumnya. Anak dengan kondisi ini sejak lahir dapat mengalami anemia, rentan terhadap infeksi, dan sakit di beberapa bagian tubuh. Meski begitu, ada juga pengidap yang hanya mengalami sedikit gejala dan bisa hidup dengan normal. Selanjutnya, sindrom Klinefelter merupakan kelainan genetik yang terjadi hanya pada laki-laki. Pengidap sindrom Klinefelter memiliki gejala berupa bentuk penis dan testis yang kecil. Rambut hanya tumbuh sedikit di tubuh, memiliki payudara yang besar, badan tinggi dan berbentuk kurang proporsional. Ciri khas lain pada kelainan genetik ini adalah kurangnya hormon testosteron dan infertilitas. Kemudian sindrom Down. Sindrom Down terjadi karena adanya materi genetik yang berlebih pada anak, sehingga menyebabkan perkembangan anak secara fisik dan mental terhambat. Normalnya seseorang mendapat 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, dengan total 46 kromosom. Pada sindrom Down terjadi kelainan genetik dengan jumlah kromosom 21 bertambah, sehingga total kromosom yang didapat oleh anak adalah 47 kromosom. Selanjutnya, adapun gejala dan pencegahan dari penyakit genetik secara umum. Untuk gejala, pertama, tubuh terasa lemas, 2, mual dan muntah, 3, tidak nafsu makan, 4, sakit perut, 5, bau napas, keringat, air liur, dan urin yang tidak sedap, 6, mata dan kulit berwarna kuning, 7, perkembangan fisik terlambat, 8, kejang. Untuk upaya pencegahannya, 1, menjaga berat badan ideal, 2, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti sayur, gandum utuh, dan buah, 3, berolahraga secara rutin, setidaknya 30 menit per hari, 4, mengurangi konsumsi minuman dengan kandungan gula yang tinggi seperti jus buah kemasan atau minuman soda, serta makanan yang tinggi gula dan lemak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya.